Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang kita dapatkan teman dengan cita rasa obat. Jadi ada namanya yang dinamakan dengan obat. Teman selayak obat, kata Imam Ibnu Rajab. Apa itu teman selayak obat itu? Yang kita butuhkan pada saat-saat tertentu. Yang kita butuhkan pada saat-saat tertentu saja. Contoh, saya pedagang. Maka ketika saya pedagang, saya membutuhkan orang yang pandai tentang masalah strategi digital marketing misalkan. Saya mendatangi dia pada saat saya lagi butuh. Itu namanya teman selayak obat. Butuh nggak kita? Butuh lah. Kita misalkan teman bengkel, misalkan kita punya teman bengkel, mobil kita rusak. Lalu kita memanggilnya, meminta tolong kepadanya untuk menservis mobil kita yang rusak. Itu yang namanya teman selayak, itu teman yang selayak obat. Ya. Yang mana? Ya, kita itu mendatangi mereka pas pada saat-saat tertentu saja, tidak setiap waktu. Ya, ketika kita pas lagi ada kebutuhan tentang apa yang kita perlukan. Lalu baru datang kepada teman-teman yang sifatnya teman-teman ini adalah teman selayak obat. Ya. Ya. Dan ini sangat ini sangat tertentu sekali, ya. Saya pengen pergi, misalkan saya pengen pergi ke satu tempat gitu, saya kontak teman saya yang ada di sana untuk membantu saya nanti ketika di sana urusan-urusan muamalah dan bisnis saya. Ini teman selasa obat. Ada teman yang ketiga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, yaitu adalah teman selayak penyakit. Teman itu selayak penyakit itu adalah teman yang apabila kita berjumpa dengannya, itu mendatangkan berbagai macam kegelisahan dan keresahan dalam hidup kita. Jadi kalau ketemu dia itu rasanya gelisah aja. Kalau ketemu itu kita jadi kecewanya banyak. Kalau ketemu itu syukur kita jadi hilang. Kalau ketemu itu jadi sabarnya hilang. Nah ini hati-hati nih. Ini teman yang berkategori dengan cita rasa sebagai penyakit. Jadi ada teman yang mereka itu cita rasanya sebagaimana penyakit. Yang mana setiap berjumpa dengannya, bertemu dengannya, tidak menambah ketaatan kita. Justru kesyukuran kita menipis. Justru kesabaran kita meranggas. Justru ketaatan kita menjadi berkurang. Lalu kita merasakan banyak kekecewaan. Lalu kita merasakan banyak kegelisahan setelah kita berjumpa dengan mereka. Maka ini merupakan teman berkategori sebagai penyakit. Yang mana kita betul-betul harus menjaga jarak dengan teman-teman yang semacam ini. Ya, mana teman yang apabila kita ketemu tuh obrolannya itu madharat semua. Obrolannya itu tidak ada yang bermanfaat sama sekali. Ya, sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan ilmu yang telah kita pelajari itu menjadi hilang. Gara-gara teman-teman yang kita tidak sadari dan tidak kita waspadai, ada teman yang berkategori mereka itu memiliki penyakit. Mereka memiliki penyakit. Yang kita kalau terlalu lama kemungkinan akan tertular dengan penyakit itu. Ini kita hati-hati, ya. Makanya kita mendapati ada sebuah kaidah yang sering saya sampaikan. Inna su'al khuluqi yu'di. Penyakit buruk itu nular. Ibu ketemu teman gibah, itu termasuk salah satu teman berkategori penyakit. Maka sesungguhnya gibah. Pertama, kalau kita bersanding sama orang yang suka gibah, kata Imam Syafi'i, hari ini kamu diajak gibah tentang orang, besok bisa jadi kamu digibahin oleh mulutnya. Maka ketika kita bertemu sama orang yang gibah, lama-lama akhirnya memberikan efek kepada kita. Kita tertular dengan penyakit gibahnya. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya mendapatkan banyak kerusakan pada kehidupan kita. Kita berjumpa dengan seorang perempuan yang selalu membicarakan tentang kekurangan suaminya. Walaupun suaminya telah berbuat yang terbaik semampunya. Tapi kita mendapati teman kita ini tidak pernah merasa puas dengan kebaikan suaminya. Ceritalah kekurangan-kekurangan suaminya terus. Lama-lama kita juga akhirnya melihat suami kita ini kurang.
Kenapa? Karena terbiasa mendengar orang yang menyebutkan kekurangan-kekurangan suaminya. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali pertemuan mungkin dia belum terasa. Tapi sudah 5 kali, 6 kali, 7 kali, dia akhirnya mulai berpikir, iya nih suami saya ini juga banyak ini problemnya dalam kehidupan keluarga. Karena bisa jadi ada orang yang asalnya baik-baik saja, tapi setelah ketemu teman itu menjadikan setelah bertemu itu menjadikan dia itu memiliki banyak sekali problem. Karena apa? Karena mendapatkan input dari teman yang diajak ngobrol dengan berbagai macam perspektif yang disampaikan teman itu. Kalau kategorinya sudah penyakit, ya hilang. Hilang sabarnya, hilang ridhonya, hilang komitmennya. Disebabkan apa? Disebabkan karena teman yang ada di sampingnya berkategori sebagai penyakit. Ya, kita ketemu sama orang, suka menghujat orang lain, suka mencela orang lain. Ya, lama-lama kita akan menikmati hujatan dan celaan kita kepada orang lain itu. Sebagaimana kita menjumpai ada teman kita mencela dan menghujat. Ya. Ada yang keempat, yaitu adalah teman, kata Imam Ibnu Rajab, yang berkategori teman itu sebagai racun. Yang mana berkategori racun itu artinya adalah teman ini ketika kita berjumpa dengannya bisa menyesatkan pikiran kita. Bisa menjadikan kita ragu dengan akidah kita kepada Allah. Bisa menjadikan kita ragu terhadap sunnah. Bisa menjadikan kita ragu terhadap perkara akhirat. Ini merupakan teman yang racun. Sifatnya racun, kenapa? Yang diserang perkara-perkara pokok. Sini ya, saya itu tidak beriman sama hari akhir. Lalu ini kalau sudah semacam ini, maka ini berkategori teman yang mereka itu menjadi racun. Ya. Makanya akhirnya dari klasifikasi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab itu menyampaikan kepada kita bahwasanya pertemanan itu tidak bisa dipisahkan. Mana yang tidak bisa dipisahkan? Minimal nomor 1 dan 2. Kita membutuhkan teman dalam kehidupan kita, yaitu teman selayak nutrisi, dan kita membutuhkan teman yang selayak menjadi obat. Dan hati-hati terhadap teman yang berpotensi menjadi penyakit pada kehidupan kita. Ya. Kenapa? Ya karena memang kita tidak bisa lepas dari pengaruh itu. Kita tidak bisa lepas dari kebutuhan kita kepada teman yang selayak nutrisi dan selayak obat dalam kehidupan kita. Makanya akhirnya disinilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Oh, Masya Allah ya. Berarti memang persahabatan itu memang salah satu pilar dalam kehidupan agama kita. Itu membutuhkan persahabatan. Pilarnya itu adalah persahabatan. Jadi pilar iman itu salah satunya persahabatan. Sehingga akhirnya kita paham. Ya, di dalam kehidupan kita menjalankan ketakwaan kita kepada Allah itu. Ketakwaan kita kepada Allah itu tidak akan sempurna sampai kita mendapatkan persahabatan dan pertemanan yang membantu membackup kita dalam perjalanan kita kepada Allah. Bersama dengan teman dan sahabat. Seberat apapun masalah itu akan ringan dijinjing, ringan dipikul ketika kita mendapatkan seorang sahabat. Makanya Rasulullah SAW tadi saya mengatakan sampai ketika dalam perjalanan hijrah. Rasulullah itu ketika hijrah, Rasulullah pun ditemani dengan Abu Bakar untuk memberi arti bahwasanya agama kita tidak akan bisa kita pikul seluruh amanahnya dan tanggung jawabnya kecuali bersama dengan orang dan sahabat yang menemani perjalanan kita menuju kepada Allah. Ya. Makanya setelah kita memahami ini, tentunya yang kita lakukan itu apa? Ya. Tentunya yang kita lakukan setidaknya 2. Ya. Kita itu yang pertama, berdoalah kepada Allah supaya kita itu diberikan oleh Allah teman-teman dan persahabatan minimal 40. Minta sama Allah, ya Allah, aku meminta kepadamu teman-teman yang salih ya Allah, teman-teman yang akhlaknya baik, mengerti tentang kekurangan saya, memahami tentang udzur saya, mampu memberikan nasihat dengan cara yang baik untuk saya. Minta sama Allah, minta sama Allah. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita mendapatkan itu.
Kalau kita merasa bahwasanya mana ini yang betul-betul nanti temannya menjadi nutrisi, mintalah sama Allah dalam doa. Ya Allah, tunjukilah mana teman-temanku yang akan menjadi nutrisi untukku. Aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintai. Mohon sama Allah. Ya, karena harga dari pertemanan yang semacam ini itu mahal sekali. Makanya Hasan Al-Basri itu mengatakan, ikhwanuna aghla min ahlina fa inna ikhwanana yudakkiruna anil akhirah fa inna ahlana yudakkiruna anid dunya. Teman-teman kami, sahabat-sahabat kami dalam agama itu lebih mahal daripada saudara kami. Karena saudara kami, karena keluarga kami hanya mengingatkan kami tentang dunia. Keluarga itu hanya mengingatkan kami tentang dunia. Tapi saudara kami, teman-teman kami di dalam agama ini, di dalam keimanan, itu mengingatkan kami tentang urusan akhirat. Itu kata Hasan Al-Basri. Itu menunjukkan kepada kita, kalau ada orang kok tidak mendapatkan 40 orang yang menjadi nutrisi baginya, ada yang pincang pada kehidupan iman. Ada yang pincang pada kehidupan imannya. Kalau sampai dia tidak mendapatkan 40 orang yang membantunya dalam menapak perjalanan menuju kepada Allah. Orang kalau sudah nggak dapat 40 ini gampang stres, gampang kecewa, gampang marah-marah. Mintalah sama Allah supaya Allah itu memberikan itu di dalam kehidupan kita.